kali ya rumahnya ya. Tuh banget ya. Apa ya nih kaki? Sini aja deh. Ini kaki sakit banget. Aduh, makin sakit lagi. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Aduh, kenapa jadi kram gini sih? Permisi, Pak. Aduh, sakit banget kakiku. Au, kram. Kram. Aduh, kram. Ya Mbak, ada apa Mbak? Ini. Waduh. Aduh. Apa? Nih, kenapa sih Mbak? Ada apa sih? Ya ampun, nggak sengaja. Maaf banget. Aduh, Bapak, ya Allah. Ada apa sih Mbak? Masya Allah, siang-siang begini Pak Haryo berani-beraninya sayang-sayangan sama si Ojol. Aku mau nyampein Apa iya itu Ojol? Sini. Kok kayaknya nggak kayak Ojol? Apa jangan-jangan? Ya Allah, aduh maaf, Pak. Itu pasti pacar barunya yang lagi nyamar jadi Ojol. Ya udah. Ada apaan sih? Ini saya mau nyampein pesan dari Mbak Karin. Pesan dari Mbak Karin. Iya, Pak. Apa pesannya? Katanya WA-nya jangan diblokir. Kok buka maksudnya gimana? Siapa yang blokir? Nggak ada WA dari Mbak Karin. Ya, iya. Terus. Kata Mbak Karin pesannya jangan sampai istri Bapak tahu. Blokir. Gak nyangka ya Pak Haryo bisa punya selingkuhan kayak gitu. Wah, Jeng Laras harus tahu ini. Nggak bisa dibiarin ini. Nih, dengerin ya ibu-ibu. Kalian itu nggak bakalan percaya apa yang saya lihat tadi. Terus saya juga dengar tadi ya. Nih, terutama buat kamu Jeng Laras. Saya? Kenapa sih? Suami kamu Pak Haryo punya wanita idaman lain. ALIAS, selingkuhan. Sama LO. Selingkuh? LO. Elsie kali. Elsie mah terlalu biasa aja. Ini LO, Lady Ojol. Lady Ojol bukannya? Selingkuh? Sama Lady Ojol? Nggak masuk akal. Hilang, Jeng Laras, saya tuh lihat sendiri tadi ya, suamimu Pak Haryo ya, ngobrolnya manis banget sama si Ojol. Terus mereka senyum-senyum gitu, udah gitu ya pakai dielus-elus tuh kepalanya Pak Haryo. Waduh, masa sih Bu? Ya elah, Ojolnya masih ada, mungkin udah masuk ke rumah. Awas aja, kalau berani masukin perempuan lain ke dalam rumah, awas kamu Oreo. Ya Allah, pindah aja yuk di rumah ini. Oh seru nih. Ya, biar masalahnya jelas. Ayo buruan. Ayo ibu-ibu cepetan. Kita jangan sampai ketinggalan berita. Ayo buruan. Aduh ketinggalan berita dah nih. Udah ya Pak, pesanannya udah sesuai dengan orderan. Saya mau balik ya Pak ya. Iya Mbak. Makasih ya Mbak. Iya Pak. Ini kenapa jadi susah banget sih? Biar saya bantu ya. Iya Pak, maaf Pak. Maaf. Aduh. Apaan kamu? Ya ampun, saya itu bener-bener kaget waktu itu. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang marah-marah.
Padahal saya cuma nganterin pesen doang. Saya mau lari gimana, tapi ya nggak bisa. Padahal nggak nyangka bakal kejadian kayak gini. Ini, aduh, dengerin dulu saya Laras. Ini cuma salah paham. Dengerin dulu. Ini saya sama Mbak ini nggak ada apa-apanya. Mbak Karin lagi. Karin? Kamu sebenarnya ada hubungan apa sama Karin? Sama suami saya? Dengerin Semua dulu. salah paham, Bu. Saya cuma nyampein pesan dari Mbak Karin, Bu. Pesan apa? Sumpah Laras, udah dengerin aku. Nggak gini, Mbak. Nggak gini. Saya cuma nganter pesan dari Karin. Saya juga nggak kenal sama suaminya, Mbak. Ah, tuh, bener kan? Terus apa? Sumpah Laras. Biar saya jelasin dulu ya. Karin yang kamu dengar itu cuma temen aku doang. Nggak seperti yang kamu pikirin. Aku ini punya utang sama Karin. Jangan kamu terus-terusan nuduh aku selingkuh. Karin itu cuma temen lama aku doang. Dan Mbak ini juga nggak ada hubungannya sama aku. Kamu gak usah bohong. Saya tahu semuanya tentang kamu dan Karin. Kamu masih cecetan sama Karin kan? Gini Laras, dia itu nagih utang ke aku. Utang? Kapan kamu pinjem uang sama dia? Jadi gini Laras, terpaksa aku pinjem uang dan dia nagih. Dan ternyata W-nya dia tuh diblokir dan aku nggak tahu siapa yang blokir. Ya iyalah aku blokir. Ngapain kamu sama dia masih chat-chatan malam-malam? Sekarang kamu bayar uang dia, terus kamu gak usah lagi ada hubungan dan chat-chatan sama dia. Iya aku bayar. Mbak, tolong pesan ke Karin, saya mau video call. Tolong diangkat. Baik, Mbak. Karin, ngapain kamu pakai topeng? Bikin saya takut aja. Maaf Laras, saya bukan mau ganggu rumah tangga kamu. Tapi saya lagi butuh duit. Nanti sama Aryo uang kamu dibayar. Terus kamu gak usah lagi pinjem-pinjemin dia uang. Dan jangan lagi kamu punya hubungan sama dia. Kamu ada pesan? Siapa tahu kamu mau ngungkapin perasaan kamu yang paling dalam sama dia. Apaan sih? Karin, makasih ya. Maaf, saya minta maaf. Iya Mas Aryo. Mbak. Udah ya? Saya boleh ngomong juga nggak, Mbak? Nih buruan. Mbak, saya sudah selesai ya, Mbak, tugasnya. Saya selesaikan orderannya ya. Males, Mbak. Saya nggak mau kelibat masalah ini, ribut banget. Oh iya Mbak, makasih ya Mbak. Sekarang saya mau kamu ceritain semuanya yang belum kamu ceritain ke saya. Ayo masuk. Iya. Ya, udah begitu doang. Kagak seru ah. Sih, mau beritahu doang sih. Agak beneran sih, gimana sih deh? Beneran sih Pada nyalahin saya sih. Ya, siapa sih yang bawa berita hoak kayak begini deh? Mau tahu punya hati gimana Kan sih? kagak seru ini. Lagi Sudah nanggung ngomong ini kita. Saya jadi mikir 2 kali deh kalau misalnya ada pesanan orderan pribadi lagi, saya nggak akan ambil lagi. Saya nggak mau terlibat konflik rumah tangga lagi. Waktu itu kan saya habis nganterin orderan, terus saya mampir ke warung.
tiba-tiba saya ngeliat Dani kok kayak orang aneh gitu ya, linglung, kayak tatapannya kosong, terus ngomong sendiri. Nih, Mas Adi, ini susunya. Bu, itu siapa ya? Dari tadi saya lihat kok muter-muter mulu. Gak tahu Mas, dari tadi siang muter-muter kayak orang linglung. Emang gak ada yang negor gitu atau nolongin kayak orang di sini? Gak ada sih, kayaknya pada takut semuanya. Sebentar ya Bu, saya balik lagi. Boleh Mas? Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pulang. Pulang? Mau pulang kemana? Saya mau pulang. Mas ada dompet kan? Ada KTP? Oh iya. Dompet saya di mana ya? Oh nggak ada. Loh, udah gini aja. Yuk, kita minum dulu ya. Kita ke warung dulu yuk. Siapa tahu nanti masih ingat. Yuk, ayo. Ayo. Sini, duduk dulu. Sebelumnya Mas lagi ngapain tuh? Kok sampai lupa jalan? Tapi Mas ingat nama Mas? Saya Dani. Nah, itu nama ingat. Terus kalau rumahnya di mana? Itu Mas bawa apa? Ini uang Mas, banyak banget. Uang banyak. Di mana? Di pinggir jalan Mas. Boleh saya lihat? Enggak, saya cuma lihat tuh. Oh banyak Mas, banyak banget. Masya Allah. Uang sampai segepok gitu. Mas, sebenarnya saya nggak enak ngomongnya. Lebih baik Mas kembaliin aja itu uang daripada nanti ada masalah. Enggak, ini rezeki saya. Tapi Ada apa ini? Ah! Jangan! Jangan dekat! Mas Tani, Jangan! tenang Mas. Jangan dekat! Aduh. HP saya mati lagi. Wah, parah. Saya harus minta tolong Pak D ini. Mas Tani, saya antar pulang aja ya. Tapi sebelum pulang, saya mau ke rumah teman dulu. Pulang ya? Iya, Ayo. ayo. Mas Adi, tadi maksud Mas Adi, saya mau dibawa kemana ya? Pak D, teman saya. Dia senior kok. Dia bisa lihat hal-hal gaib. Hal-hal gaib? Maksud Mas Adi? Ya, dia itu punya ilmu agama yang tinggi. Jadi dia bisa ngeliat. Waktu saya jalan, anterin Dani ke Pak D, dia itu sepanjang jalan kayak orang ketakutan gitu. Gelisah, nengok kanan kiri ke belakang. Dia tuh gimana ya, kayak orang bener-bener takut gitu. Ayo Mas! Kenapa sih? Itu Mas! Itu! Yang bener apa naik motor? Ayo Mas, jangan! Mana? Nggak ada apa-apa. Itu Mas, itu! Yang mana? Nggak ada apa-apa di situ. Iya, nggak ada apa-apa. Ayo Mas, jalan Mas! Mas! Ya udah, tenang Mas, tenang. Cepet Mas! Ayo Mas!
Mas Adi, Iya. ada yang manggil saya, Mas. Udah kamu tenang aja. Sebentar lagi Pak De datang. Duduk. Nih, kamu sudah dapat nih. Udah Pak De, barusan. Ada apa ini? Ini Pak De, kayak orang kebingungan. Mukanya pucat sekali. Nih, ini anak kena gangguan berat. Iya Pak De, tadi sih kata dia ada yang ngikutin sosok putih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un rabbi samai wa samil alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Syukurlah kamu sudah tenang. Tadi kamu itu diganggu makhluk halus. Tadi kamu nemuin uang di jalan kan? Uang itu bukan uang biasa. Tumbal untuk pesugihan. Uang itu akan membawa kutukan kepada siapapun yang mengambil dan memakainya. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan uang itu harus mengembalikan ke tempat asalnya. Dan kamu Dani yang harus mengembalikan. Saya? Iya, Tapi saya takut, Pak De. saya tahu kamu takut. Tapi ini satu-satunya cara. Kita harus mengembalikannya sebelum waktu subuh. Tenang saja, kamu saya temenin. Baik, kalau emang itu caranya, Pak De. Kalian harus hati-hati. Entitas goib yang berhubung dengan uang itu mungkin akan mempengaruhi kalian. Bacalah ayat-ayat sebagai perlindungan kalian. Baik, Pak De. Kalau emang itu cara satu-satunya. Ayo, Mas Adi. Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum. Jujur pas Pak De bilang kita itu harus balik lagi ke tempat kejadian itu. Jujur sebenarnya saya deg-degan banget sih.